lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatana min alsihatina yafqahu aqwalana kam kunna fahuratan bihulusi huadikum ya mujahidatana wa nahnu ala dawami nasyati insyaallah wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsani minha aurudduha bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah IESAT 2021 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya serta teman-teman finalis yang berbahagia, kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Diabetes meletus merupakan salah satu penyakit karena adanya kelainan metabolit dengan beberapa penyebab seperti faktor genetik, pertambahan usia, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang kurang teratur. Hal ini berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 dengan prevalensi Indonesia sebesar 10,9%. Sedangkan pada tanggal 14 Mei pada tahun 2020, International Diabetes Federation melaporkan 463 juta orang dewasa di dunia menyandang diabetes dengan prevalensi global sebesar 9,3%. Namun kondisi ini membahayakan karena 50,1% tidak terdiagnosis. Apabila hal ini terus dapat meningkat hingga 45% atau setara dengan 629 juta pasien pada tahun 2045. Bahkan sebanyak 75% pasien merupakan penyandang diabetes pada tahun 2020 dengan rentang usia 20 hingga 64 tahun. Untuk menekan glukosa darah pada tubuh dibutuhkan kandungan asam lemak transpalmitolerat. Kandungan asam lemak ini terkandung pada susu sapi. Hal ini diperkuat dengan meta-analisis yang dipublikasikan pada 2015 dengan mereview 50 penelitian, dan hasilnya asam lemak transpalmitolerat dapat menurunkan insiden diabetes meletus. Selain menggunakan susu, penggunaan biji rambutan juga dapat membantu dalam menurunkan intensitas glukosa darah karena mengandung lemak polifenol. Menurut analisis proksimal, biji rambutan mengandung 37,1 hingga 38,9 lemak kasar. Selain itu, pada biji rambutan mengandung sumber flavonoid yang merupakan antioksidan yang dapat menurunkan resistensi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, serta memperbaiki fungsi sel beta pada pankreas. Dengan ini, kami ingin mempersembahkan inovasi produk untuk memanfaatkan olahan susu menjadi tahu suram, tahu susu biji rambutan sebagai alternatif pangan bagi penderita diabetes untuk menekan angka glukosa darah. Proses pembuatan tahu suram, tahu susu biji rambutan. Yang pertama, biji rambutan dicuci bersih dan dikupas kulit arinya. Lalu kulit arinya dengan natrium metabiskuit 1% selama 24 jam untuk menghilangkan rasa pahit dan senyawa tanin. Setelah proses perebusan, biji buah rambutan lalu masuk ke tahap pemotongan dengan bentuk yang kecil dan direndam dengan GDL glukon delta lakton 2% selama 1,5 jam. Setelah itu dicuci sampai bersih, lalu dimasukkan ke dalam mesin penggiling untuk atau skala lebih kecil menggunakan blender sedikit demi sedikit. Setelah didinginkan, biji rambutan dimasukkan ke dalam air yang mendidih untuk direbus selama 1 jam. Setelah itu, biji rambutan diambil sarinya dan dicampurkan dengan susu sapi. Yang susu sapinya telah dilayukan dan dipanaskan selama 30 menit. Yang setelah itu ditambahkan asam cuka sebanyak 25% atau setara dengan 3-4 sendok makan untuk 1 liter campuran sari biji rambutan dan susu sapi murni. Endapan sari biji rambutan dan susu sapi murni lalu diendapkan selama 1 jam di alat cetak yang dipres. Setelah itu
Apabila tahu suram sudah siap, maka dipotong sesuai keinginan. Dan yang akan direbus menggunakan garam dan bawang putih selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu, tahu susu biji rambutan sudah siap untuk dikonsumsi. Metode penelitian yang kami lakukan pada karya ilmiah kami dengan menggunakan uji coba pada hewan. Uji coba pada hewan yang kami lakukan menggunakan 25 mencit. Namun 20 mencit ini kita bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama dengan menggunakan larutan NaCl. Kelompok kedua menggunakan aloksan dengan dosis 0,65 mg per kilogram berat badan. Kelompok 3, 4, dan 5 menggunakan ekstrak biji rambutan dengan dosis masing-masing 11,7, 25,4, 46,8. Kemudian kita melakukan uji coba ini dengan 7 hari dengan uji coba pada hewan. Uji coba yang dilakukan dengan memberikan obat secara per orang selama 7 hari. Dengan sebelumnya mencit telah diinduksi dengan aloksan dengan dosis 3,36 mg per kilogram. Namun itu kadar glukosa diukur setelah 3 hari diinduksi aloksan. Kemudian setelah pengujian perlakuan kontrol negatif dan positif diukur pengukuran selama 7 hari. Dan berikut hasil yang didapatkan, bahwasanya menunjukkan bahwa ekstrak biji etanol terbukti menurunkan kadar glukosa secara signifikan dengan hasil rata-rata penurunan glukosa dengan berpuasa pada kelompok 3, 4, 5 berturut-turut dengan hasil 55 mg, 24,9 mg, 38,2 mg, dan 37,4 mg, sehingga disimpulkan bahwa ekstrak etanol biji rambutan dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa dengan dosis optimal 23,4 mg per kilogram berat badan. Dari hasil karya tulis ilmiah kami, maka dapat disimpulkan bahwasannya kandungan vitamin D yang ada pada susu dapat mengurangi resiko ROS dengan cara mengontrol gula darah yang berikatan dengan hiperglikemia. Namun, kombinasi antara vitamin D dan kalsium memiliki resiko yang rendah untuk terjadinya diabetes mellitus.